Nah, saya nengok ke itu kan ada pohon 2 tuh Bang, yang di samping shelter itu kan. Ini air panasnya, ini shelternya, nah ini pohonnya nih. Nah, ini Bang ke bawah tuh pemandangan itu ya, apa kayak pepohonan itu kan jelas. Nah, di sini tuh ada tuh satu tuh putih perempuan siang-siang masih istilahnya siang malam nggak ada, pas siang tuh ada tuh dia tuh di situ. Atau mungkin memang itu tempatnya atau gimana, saya juga kurang tahu. Kaki saya tuh udah nggak bisa gerak, udah nggak kayak nggak ada gitu kan kaki saya tuh. Trik, taruh dulu trik. Karena kan kaki saya udah lurus aja begini kan, udah nggak bisa digerakin, bahkan jarinya udah nggak bisa digerakin. Ya udah, saya udah nggak niat ke puncak, saya cuma pengen pulang sekarang gitu kan. Kalau memang nggak diizinin ke puncak, saya mau pulang. Tapi kalau emang saya diizinin, ya udah saya bakal lanjut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bogor nih. Dan narasumber gua kali ini juga pernah menceritakan pengalaman pendakiannya ketika di Gunung Salak ya Bang ya. Iya, betul. Dan di segmen kali ini dia mempunyai cerita juga nih di Gunung Gede. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Uril. Ya, malam Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Selalu lah. Alhamdulillah ya. Kesibukannya lagi apa nih Bang? Paling kerja biasa sih. Oh, masih kerja aja ya. Dan thank you banget nih Bang, lu udah mau singgah di base camp besok pagi dan mau berbagi pengalaman pendakian lu nih. Jauh-jauh banget dari Bogor ke Bintaro, berapa jam perjalanan Bang? 2,5 jam lah tadi. 2,5 jam ya kurang lebih. Wah mantep sih, gokil nih. Oke nih Bang, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Di Gunung Gede Bang. Di Gunung Gede pada tahun 2020 bulan Maret. Lu simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Bang Uril ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan temannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2020 Gunung Pangrango nih Bang. Yang tadi di awal udah dijelasin detail banget sini. Lu ngelihat hal-hal yang mungkin bisa dikatakan di luar nalar sebagai manusia. Iya, betul. Waktu itu yang kelihatan jelas sih kan. Nah, bisa lu ceritain lagi nggak sih Bang dari awal hingga akhir kejadian dan lu bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat nih. Silakan Bang. Waktu itu di tanggal 20-nya ya, di 20 Maretnya itu saya tuh hari Jumat siang kebetulan istirahat kan sama Patrick tuh. Trik, kita ngopi yuk di Mandalawangi gitu kan. Memang ide instan tanpa prepare apapun. Waktu itu 2020 itu kita masih pandemi ya. Masih pandemi tapi kita sempat dengar info bahwa Gunung Gede sudah bisa dilakukan pendakian waktu itu. Dikontaklah channel kita yang di sana, ada kita kenalan, "Bang, kita mau ngopi nih di sana." "Mau ngopi di mana?" "Di rumah apa di puncak?" katanya. "Mau ke puncak, mau main ke Mandalawangi." Waktu itu kan. "Ya udah ke sini aja," kata dia kan. "Bisa Bang, bisa," kata dia kan. "Tapi nanti berangkatnya sebelum subuh ya," kata dia kan.
Ya biasanya pukul 2, pukul 3 lah. Nah kita berangkat tuh di jam 11 malam, Jumat jam 11 berarti kan. Karena kan kita kebetulan libur hari Sabtu sama Minggu kalau kerja itu. Jumat kita berangkat, gue waktu itu cuman bawa apa ya, rokok, kopi, sama termos biasa aja sih. Ada nesting sama kompor, cuman itu aja sih, kita nggak bawa peralatan kayak jas hujan, raincoat kayak gitu, enggak. Kita nggak bawa playseat, nggak bawa tenda. Kita memang cuman mau ke Mandalawangi, habis ngopi, santai di sana, pulang. Rencana awalnya begitu. Jam 11 kita berangkat dari Bogor ke puncak dulu tuh. Di puncak kita santai dulu tuh jam setengah satuan lah. Kita ngopi dulu, trik istirahat, lurusin kaki. Daripada kita bawa motor kelamaan juga, pegel juga. Di puncak pas kita istirahat. Nah nyampe istirahat tuh nyampe setengah 2-an lah, dari jam setengah 1 tuh kan. Nah dari setengah 2 kita kebut, nyampe tuh jam 2 lewat seperempat waktu itu kalau tidak salah saya ya, karena jam 2 lewat memang posisinya. Jam 2 lewat seperempat kita di situ ketemu kan sama channel saya, ngobrol. Kalau bisa berangkatnya sebelum subuh ya, dia tetap ngingetin lagi. Yang saya tahu kan bukan, boleh diizinkan. Saya nggak nanya detail kenapa harus sebelum subuh gitu. Ya udah bang, nanti kita rehat dulu lah, lurusin kaki istilahnya gitu kan. Kita rehat, lurusin kaki, jam 3 tuh diingetin lagi, bang mau naik jam berapa? Gitu. Oh yaudah bang, kita naik sekarang lah. Berangkatlah kita dari base camp tempat kenalan gua tuh ke atas tuh. Ke atas, pas nyampe ke base camp yang Taman Nasionalnya itu sebelah kiri, kan ada tuh pintu hutan. Biasanya kan ada babi ya kalau di situ. Itu kan pas masuk situ kita kayak langsung ada yang ikut nempel tuh, ikut jalan itu kan. Gua sama Patrick lirik-lirikan kan, karena kan satu sama lain udah paham lah kalau ada apa-apa, dah kita nggak usah dibicarain, nanti aja kalau udah turun gitu. Lirik-lirikan sama Patrick. Oh Patrick juga tahu berarti ada sesuatu yang kita rasakan bareng-bareng tuh waktu itu. Kita jalan terus ikut bang, terus jalan. Nyampe kita pas di shelter pertama tuh yang gue lihat tadi, itu ada tuh satu sosok putih, Patrick yang lihat langsung itu, yang tadi gue bilang di celah itu. Terus dilewatin si shelter itu kan, shelternya kan kalau lihat itu selahnya agak jauh nih, udah kelihatan dia memang ya. Kita jalan pelan-pelan terus, yang di belakang masih ada, jadi kita kayak rombongan aja bertiga. Padahal kita berdua waktu itu. Tapi SpongeBob nggak ikut ya bang? Nggak waktu itu, Patricknya aja. Ya? Oh iya. Waktu itu kita jalan lagi ke sana. Nah ini yang tadi sosok putih itu, apaan? Pocong kan itu. Kalau bahasa sekitarnya pocong lah gitu kan. Pocong. Patrick lihat, nengokin, saling ngeliatin gitu kan. Patrick katanya, nggak usah ditanggapin maksud saya itu kan. Kalaupun ada hal-hal kayak gitu udah biarin aja. Kalau dia mau nunjukin kayak mau dia pukul kayak udah biarin aja, lewatin aja. Lewat lagi, itu masih ikut tuh. Yang nggak tahu itu siapa, tapi cuman emang langkah kakinya ada. Cuman nggak ngewujudin gitu, dia nggak sampai ke bentuk fisik gitu kan. Terus kita jalan, dia masih ikut. Pas kita di itu bang apa? Yang rawa-rawa itu, yang tadi gua bilang. Rawa Denok ya? Kayaknya Rawa Denok itu ada kakek-kakek berdiri di pojok ngeliatin saya gitu kan. Ngeliatin, saya kira hanya saya yang lihat waktu itu, karena kan pertama Patrick yang kayak ngeliatin. Nah yang giliran di Rawa, saya yang langsung ngeliat gitu kan. Saya emang dari jauh, saya kira pocong yang tadi gitu kan, yang Patrick lihat. Tapi kan pas saya deket-deket, oh kakek-kakek, makanya saya bilang punten gitu kan sama beliau. Mungkin beliau memang sudah di sana berapa lama saya juga kurang tahu gitu kan. Cuman kita sebisa mungkin sopan lah di situ. Punten, Patrick juga ikutan punten. Oh berarti Patrick ikut lihat apa yang saya lihat kan waktu itu. Jalan lagi di sana terus. Ini yang ini tetap masih ikut aja gitu kan. Nyampe kita kan ada tuh kayak teras tuh. Di samping trek itu, duduk di situ. Ngerokok kita tuh. Iseng Patrick ditaruh rokok tuh di teras itu gitu kan. Kan rokok saya itu tuh awan kayak Marlboro merah itu kan cepet ya. Taruh di situ. Habis bang rokok tuh. Tapi nggak terbang, habis aja. Set. Mungkin kena angin ya, tapi kalau kata Patrick lihat gitu kan. Terus dilihatin, habis kata Patrick kan. Dikasih lagi. Patrick agak iseng dari situ, lihat gitu kan.
terus disup, habis lagi, udah gitu kan. Jangan suka mancing-mancing, karena kan kita dari tadi pertama naik kok nggak ada orang satupun gitu kan. Khawatirnya, jujur saya tuh agak khawatir karena kita cuman berdua nih. Diinfoin sama si abangnya, naik harus sebelum subuh. Berarti kan ada something nih yang nggak saya tahu, karena memang itu masih pandemi kan 2020 awal itu. Dari situ lewat lagi, trik, nanti jangan kayak gitu lagi ya. Jangan suka mancing-mancing pakai rokok kayak begitu loh. Ngerinya dia kenapa-napa, maksud saya kan gitu. Khawatir lah saya juga. Terus jalan-jalan, nyampe akhirnya kita ketemu nih di yang arahmu ke Curug sebelah kanan. Itu jujur, saya yang paling kaget di situ tuh. Karena kan gelap, subuh, berdua, gak ada siapa-siapa. Pas saya jalan, kita kan jalan nunduk karena agak nanjak kan, mau ke situ tuh. Agak nanjak, kita ke shelter, di sebelah kirinya itu, kita duduk. Baru juga duduk begini bang. Jujur saya langsung, gitu kan, kayak keselak gitu kan. Kok gede banget ini, apaan gitu kan. Saya ngeliat ke Patrick ngeliat ke saya. Real, ya. Saya udah tahu kan, Patrick takut, saya takut hari itu kan, di malam itu. Gimana Real? Lanjut lagi Real. Ayo. Cuman yang satu ini, yang anehnya, Patrick tuh kayak nggak boleh bangun. Oke. Jadi apa? Kayak yang ketahan gini kan. Patrick teh, aduh kata Patrick kan, wah, Real ngerokok sebatang lagi aja, dinyalain lagi, taruh lagi sama Patrick, kita ngerokok lagi, habis lagi tuh rokok kan, jalan lagi, cuman kita nggak diganggu secara fisik ya, sama yang di arah ke Curug itu, karena apa? Karena kita memang pas mau gitu kan kita langsung ke sini, langsung ke shelter, jadi dia di sebelah sana, kita cuman ngasih lihat kakinya aja gede banget bang, mungkin lebih gede dari kaki situ bang gitu. Kita naik lagi ke atas, udah mulai pagi tuh. Saya kira kan udah selesai, udah mulai tenang, kita udah mulai enak. Nyampe ke Curug yang air panas. Curug yang air panas itu tuh, kita duduk di situ kan. Yang di bawah, yang tadi ikut dari bawah pun masih ada, masih ikut. Jadi riak kaki kena air juga masih ada. Ikut lagi, berhenti lagi kita di shelter itu tuh, yang air panas. Duduk, istirahat lagi. Bikin kopi lah kita di situ agak lama gitu kan, sambil rendam kaki karena kan kita santai. Sambil nunggu siapa tahu ada pendaki lain gitu kan, buat bareng gitu kan. Karena dari malam kok kita kayaknya ditemenin yang gak jelas gitu kan. Duduk lagi di situ sambil rendam kaki. Nah, saya nengok ke itu kan ada pohon 2 tuh, Bang, yang di samping shelter itu kan. Ini air panasnya, ini shelternya, nah ini pohonnya nih. Nah, ini Pang ke bawah tuh pemandangan itu ya. Aman kayak pepohonan itu kan jelas. Dari sini tuh ada tuh satu tuh putih perempuan siang-siang masih istilahnya siang malam nggak ada, pas siang tuh ada tuh dia tuh di situ. Atau mungkin memang itu tempatnya atau gimana saya juga kurang tahu. Trik lihat Trik, karena siang saya berani kan. Trik lihat tuh Trik. Apaan Trik? Itu tuh di yang pas simpang ini kan ada batang kesini nih. Itu tuh duduk. Buset, siang-siang begini kata dia kan. Kata Patrick tuh, nimpalin ke saya. Udah biarin aja lah, kita ngopi aja dulu. Kalau emang mau kopi mah kasih aja lagi rokok, kata saya kan. Malah saya yang ke bawah-bawah Patrick. Kasih aja lagi rokok gitu. Taruh tuh rokok dinyalain gitu kan. Itu masih habis bang, anehnya tuh. Rokok tuh selalu terhisap gitu kan. Kok makin kesini malah saya ke bawah-bawah gitu kan sama Patrick. Kita jalan lagi. Jalan-jalannya nyampe lah ke kandang badak sekitar jam 10 tuh. Kandang badak tuh. Di kandang badak saya lagi istirahat. Pas mau, kita kan udah istirahat nih. Pas mau bangun, kita istirahat cukup lama di situ, sekitar 10 menit. Pas mau bangun, saya nggak bisa bangun bang. Berdiri, brak, jatuh lagi saya tuh. Kaki saya tuh udah nggak bisa gerak. Udah nggak, kayak nggak ada gitu kan. Kaki saya tuh. Trik, taruh dulu Trik. Karena kan kaki saya udah lurus aja begini kan. Udah nggak bisa digerakin. Bahkan jarinya udah nggak bisa digerakin. Saya diem gitu kan, kenapa nih kaki saya gitu kan. Saya istighfar di situ kan, astagfirullahaladzim. Karena kan khawatir ya, kita berdua bahkan belum ketemu siapapun di situ kan. Terus kaki saya nggak bisa digerakin, itu kan jelas petaka lah buat saya kalau sampai saya tidak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kita di situ nggak ada orang lain untuk dimintain tolong gitu kan. Duduk saya di situ, yaudah Trik, taruh Trik. Kenapa Rik kaki lu? Kram. Gak tahu nih, kayaknya sih kram itu kan. Tapi kram nggak ada kayak otot ketarik misalnya kan. Kalau kram itu. Tapi ini mah nggak ada. Dibuka sama Patrick tuh.
sepatu saya tuh. Diurut kan, ditarik sama dia. Tetap masih nggak bisa gerak juga. Kata si Patrick, kenapa kaki lu ya? Gak tahu Trik, kayak yang nggak ada loh Trik, kaki gua dipegang juga nggak kerasa. Saya gituin kan ke Patrick, masa sih Ril gitu. Coba lu ambil daun tuh, sabet-sabetin gitu kan. Kan tadi udah dibuka tuh sepatunya, disabet-sabetin tuh sama Patrick. Ambil daun dari samping trek aja dia sambil-ambilnya. Sabet-sabetin, masih nggak bisa gerak gitu kan. Nah di situ dalam hati gua, wah kayak dilarang nih gitu kan gua. Gua bilang ke Patrick, Trik, kalau dalam 1 jam gua masih nggak bisa gerak di kaki, lu turun minta tolong ke si abang buat jemput gua. Gua udah, ya udahlah, gua udah pasrah, mungkin ini yang pantas gua terima kan di situ. Dalam artian gua sudah tidak terlalu berobsesi lagi ke puncak bang, karena kondisi kaki gua. Udah gua diam di situ, ya udah santai aja Ril, kata Patrick. Kalaupun emang lu nggak bisa jalan, gua gendong lu nyampe bawah. Patrick ngomong kayak begitu. Berat Trik gua badan gua, nggak kayak begitu gitu, nggak bisa. Lu harus tetap minta tolong ke orang. Diam terus diam, menyampaikan saya bilang begini dalam hati saya. Ya udah, saya udah nggak niat ke puncak. Saya cuma pengen pulang sekarang gitu kan. Kalau memang nggak diizinin ke puncak, saya mau pulang. Tapi kalau emang saya diizinin, ya udah saya bakal lanjut gitu kan. Masih belum bisa gerak lagi kaki saya kan. Udah hampir 1 jam di situ Patrick. Yuk gue gendong yuk, kata Patrick gitu. Gak usah, nanti aja. Lu minta tolong aja ke bawah gitu kan. Masih belum ada siapapun yang lewat di situ, baik dari bawah ataupun dari atas. Karena mungkin pandemi, gunung ditutup. Kita dengan bodohnya naik ke atas gitu kan. Jadi nggak ada siapa-siapapun yang kita temuin di situ. Patrick bilang ke saya, dulu lu pernah bilang Ril, kalau naik gunung, gua pasti akan ada di depan lu gitu kan, kata Patrick. Sekarang gantian, gua yang akan ada di belakang lu katanya. Kalau lu emang mau naik, gua bawa lu ke puncak. Kalau lu emang nggak mau naik, ayo gua gendong ke bawah. Ya udah tunggu dulu. Pas saya berdiri, udah selesai tadi doa saya kayak gitu kan. Kalau memang saya diizinin, saya lanjut. Kalau enggak, ya udah saya mau pulang. Nah bisa tuh kaki saya digerakin bang. Nah trik gitu kan. Terus dipijitin sama Patrick tuh. Sabar Ril, sabar, bentar lagi gitu kan. Bentar lagi dan terus dipijitin. Sampai akhirnya bisa normal lagi, kaki saya gerak lagi jarinya gitu. Nah udah bisa nih kata Pak. Udah ayo pakai sepatu saya tuh. Pakai sepatu, naik ke atas kan jalur ke Pangrango ke kanan kan. Ke kanan, dan nyampe situ ngantuk bang, ngantuk banget. Kita masuk ke jalur itu, benar-benar ngantuk kita. Nggak ada yang namanya saat seger keringetan, itu ngantuk gitu. Nyampe kan ada tuh yang satu space buat bikin tenda tuh di sebelah kanan tuh. Kalau kita udah belok kanan, lurus dikit, ada tuh satu space buat bikin tenda. Udahlah Trik, kita tidur aja dulu di sini. Tidur gua bang, nyampe jam 1:30 kalau nggak salah tuh. Pas bangun teh, Patrick yang gerakin kan, wih bangun dulu kan. Mau muncak nggak lu? Oh iya. Pas gua bangun, ternyata bukan Patrick yang bangunin gua. Si Patrick tuh di samping, perasaan gua Patrick, tapi wujudnya nggak ada, cuman bangun dulu. Udah 1:30 mau muncak nggak lu? Kan. Tadinya saya udah nyerah, saya dibangunin suruh muncak kan. Saya ngeliat kira lah Patrick di sini. Patrick, ayo bangun, kita ke puncak. Udah siang nih, udah sore. Ya. Oh ayo. Nah dilanjutin lagi, perjalanan kan bercabang-cabang bang. Udah jarang ada pendaki mungkin ya, jadi kayak lumut-lumutnya tuh kayak nutup jalan. Gua agak bingung tuh. Pas mau ke puncaknya tuh sama Patrick, ini kemana nih? Yang kiri apa yang kanan? Apa yang lurus gitu kan? Karena kan memang lumut-lumutnya udah pada jadi lagi itu, kayak itu. Sini aja Ril, kata Patrick kan. Yang jarang ada ranting-rantingnya. Gitu. Kanan, gua ambil ke kanan agak muter tuh. Pas ke kanan, belok lagi ke kiri. Jadi kita begini bang, agak panjang tuh jalur tuh. Karena kan kita benar-benar kagak tahu nih jalurnya kok kemana ini, ketutup gitu kan. Terus jalan lagi. Nah pas nyampe puncak itu kan agak landai ya, agak landai. Itu tuh langsung mendadak mendung bang. Kita ngeliat ke kanan tuh, kan agak landai, ke kanannya kan kayak jurang gitu kan. Kayak tebing gitu. Kayak tebing, itu langsung mendung bang. Ih, kata si Patrick tuh, awalnya aneh banget. Nah yang itu udah nggak ada. Yang tadi tuh, yang dari bawah tuh udah nggak ada. Mungkin dia memang mau cuman sampai kandang badak atau apa, saya kurang tahu ya. Itu nggak ada yang tadi kita ngikutin kita tuh dari bawah tuh. Pas udah ngeliat mendung itu, ya udah biarin aja Trik, mungkin kabut gitu kan. Belok lah kita ke Mandalawanginya kan, agak ke bawah turun. Itu cerah banget bang. Di situ rame tuh, rame Ril kata si Patrick kan. Rame apaan?
Itu suaranya, iya bener bang. Ada cekikan anak kecil gitu kan, lari-larian. Pas kita nyampe ke sana, cuman angin doang kan. Langsung muka tebel gua kalau udah ketakutan muka berasa tebel gitu kan. Ih, lu bener nggak salah denger, beneran tapi ya udahlah, lu nyalain dulu kompornya. Gua mau cuci muka, kan ada tuh kayak parit-parit di situ. Mau cuci muka. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Udah cuci muka tuh, kecerak, air tuh keinjek bang. Kayak yang keinjek tuh, air tuh kecerak gitu kan. Makin kaget aja kan, gue makin panik kan, balik lagi ke Patrick. Trik, kita ngopinya nggak usah lama-lama lah, ini juga udah sore, udah jam 3 lewat kan. Ini juga udah sore katanya kan. Emang kenapa deh? Udah, nggak usah lama-lama katanya kan. Kita langsung ngopi di situ, ngobrol-ngobrol. Patrick cuma ngambil foto bunga Edelweiss doang tuh waktu itu. Udah foto bunga Edelweiss, kita pulang lagi. Masih nggak ada satupun pendaki itu. Dari jam 3 subuh sampai ke kita di puncak, itu nggak ada satu orang pun. Gue berani pastikan itu, gue nggak ngeliat satu orang pun di pendakian itu kan. Jalan lagi kita dari atas, berharap di kandang badak ada orang kan, karena kan kalau kita kemalaman lagi repot lagi nih, berdua lagi gitu kan. Jalan dari puncak sampai kandang badak tuh jam 4 lewat, setengah 5 kurang lah. Dari sana terus jalan lagi kan, kalau dari kandang badak tuh agak datar tuh ke bawah bang. Patrick katanya, real babi real kata dia kan. Jadi ada batu, dilihatnya babi berbondong-bondong dari belakang, pure pasir tuh kan. Wah, udah mulai horor kan, jam 5 lagi gitu kan. Ini udah kesorean, nanti keterangannya apa di bawah gitu kan. Kita nggak ketemu satupun pendaki gitu kan. Tar dulu, batu Patrick, babi kata si Patrick kan. Itu batu, Patrick halusinasi di situ kan. Patrick halusinasi. Istighfar, dari tadi juga kita udah kayak begini gitu kan. Apalagi pas kaki gua nggak bisa gerak, istighfar, udah kita buru-buru aja pulang gitu kan. Turun langsung gitu, dilewatin, Patrick loncat, Patrick mah, padahal nggak ada apa-apa, tapi loncat. Patrick loncat, lu kenapa Patrick? Kagak, pokoknya gua ngeliat itu. Jalan lagi, udah mulai maghrib kan. Nah si apa namanya, pohon yang udah pernah tumbang itu bang, kayak ada tangannya begini gitu kan. Bergerak begini gitu kan. Pohon tuh udah tumbang, udah nggak ada, cuman paling setinggi berapa ya? 3 meteran lah gitu kan. Kayak begini gitu kan tangannya teh. Awas real kata Patrick. Patrick benar-benar berhalusinasi di situ. Awas real gitu kan. Kagak ada apa-apa Patrick, lu kenapa sih? Nah udah kita nyampe lagi ke bawah tuh, pas ngelewatin apa namanya, yang air terjun tadi tuh. Udah Trik, break dulu lah, capek kita udah lari-larian gitu kan. Udah maghrib tuh bang. Udah maghrib udah kita udah gak apa-apa lah, kalaupun kemalaman juga udahlah kita tanggung gitu kan. Tuh headlamp masih ada baterainya. Duduk tuh, satu kunang-kunang tuh datang bang. Nempel di kaki. Terus datang lagi. Nyampe terang semua itu, kunang-kunang tuh. Nyampe nerangin sekitaran kita tuh. Kan agak landai tuh, habis yang curug air panas itu kan. Itu kunang-kunang doang bang. Memang itu kan terang, tapi gue panik gitu kan. Kok banyak banget itu, apa ini tempatnya, Trik lanjut lagi. Kita buru-buruan gitu kan bang. Karena gua ngerinya kita kemalaman, nggak ada satupun pendaki di jalur pendakian baik naik ataupun turun. Dan sekarang Patrick udah berhalusinasi di situ kan. Patrick halusinasi, udah ngelewatin itu, jalan kan nanjak dulu tuh, agak landai, gua yang berhalusinasi. Kayak apa sih? Jadi di jalan itu kayak ada batu lumut gede bang. Trik lewat pinggir Trik kan. Perasaannya tadi jalan pas berangkat nggak ada. Emang nggak ada, nggak ada apa-apa kata Patrick. Itu batu gede banget Patrick. Kagak ada apa-apa. Istighfar lu. Gua dibalikin bang sama Patrick. Istighfar katanya kan. Astagfirullahaladzim. Benar, tapi gua tetap lewat pinggir seperti Patrick. Biarpun gua kasih tahu nggak ada, dia loncat. Gitu kan. Jalan lagi. Pas kita udah curug, ada curug tuh di bawah itu kan. Nah ada lagi tuh yang nemenin gua. Yang dari bawah tuh pas di curug itu. Cuman itu beneran kelihatan lagi duduk ya. Karena kan landai itu di situ. Ada yang kayak bekas apa sih namanya? Kayak bekas batu itu tuh. Dia duduk di situ.
ngeliatin ya kan ke Patrick ngeliatin dia, udah nggak usah digubris gitu, misi bang gitu kan, gak jawab gitu kan, ikut lagi dia. Aduh, kata si Patrick, ini dari tadi ngikut-ngikut mulu sih Trik, ngikut-ngikut mulu sih Ril, dari pertama kita berangkat gitu kan. Patrick memang tahu, ternyata Patrick ngelihat wujudnya, kalau saya kan cuma ngelihat pergerakannya aja gitu kan, ngerasain. Ngikut-ngikut mulu sih Ril, kata si Patrick kan. Lu mau apa, kata Patrick kan. Ngobrol berdua, udah tinggalin aja gitu kan. Lu mau apa, kata si Patrick kan. Udah tinggalin aja. Jalan lagi, pas kita nyampe itu kan udah malam tuh. Jam berapa? Jam 7 kali ya. Jam 7 lewat kalau nggak salah. Karena kita udah nggak ngecek HP karena kita udah terburu-buru ya. Dalam artian terburu-buru tuh. Sejak awal naik nyampe kita turun nggak ada satupun pendaki yang kita lihat gitu kan. Sedangkan kita kejadian udah saya berhalusinasi, Patrick berhalusinasi. Udah nggak jelas lah arahnya mau kemana gitu kan. Ngerinya dua-duanya berhalusinasi karena kecapean, kurang tidur. Terus kita bawa motor jauh. Kalau saya sih mikirnya waktu itu begitu gitu kan. Makanya saya berhalusinasi. Pas nyampe shelter itu, Patrick bilang udah break dulu Ril lah, capek gua, kata Patrick kan. Udah lanjut Rick, lanjut gitu kan. Karena kan saya masih takut sama yang tadi subuh itu. Yang subuh tuh lanjut lagi aja, udah lanjut. Kita nanti istirahatnya di rawa gitu kan. Yang di tempat si kakek itu. Karena saya merasa lebih aman di situ kan. Kita nanti istirahatnya di rawa aja, terus jalan. Nyampe lah kita ke rawa. Baru saya istirahat di situ. Si kakaknya udah nggak ada di situ. Saya istirahat, duduk dulu. Buset, tadi lu ngomong apaan Ril? Ada batu gede Ril. Iya, gua ngeliat batu pas yang lewatin kunang-kunang. Terus lu tadi kenapa ngomongin babi? Iya, emang ada babi itu, rombongan babi itu. Kok bisa sih Ril? Gua ngomong ada babi, tapi lu ngomong ada batu. Sedangkan kata lu gua nggak ada babi, tapi dia nggak ada batu gitu kan. Jadi berbalik tuh halusinasi gua sama Patrick tuh. Udah bikin kopi dulu di situ kan. Nah di bawah itu kan ada kayak semak itu bang, semak yang apa? Kayak pohon apa? Rumput gajah ya kalau nggak salah ya di situ kan. Di situ ya, banyak yang lari-larian tuh, kocak. Disenterin kan sama Patrick. Apaan sih banyak ikan apa kata Patrick? Udah biarin aja. Yang tadi ngikut dikasih rokok lagi sama Patrick gitu kan. Tuh isap kalau mau mah kata Patrick kan. Kocak masih lari-larian, lama hilang. Pas kita selesai minum kopi, gue bilang begini ke si Patrick, Trik, kayaknya ada yang salah lah Trik, kayaknya ada yang ketinggalan loh. Apaan? Kita nggak salam ya pas masuk kayak gitu kan? Emang iya Pak? Gue sih nggak pernah salam Ril, kata Patrick ke saya kan. Iya kayaknya gue pas masuk tuh langsung lewat aja gitu kan. Makanya nempel nih di belakang lu gitu. Udah biarin aja, toh dia juga nggak ganggu amat kata Patrick gitu kan. Itu berharap di situ santai di situ tuh karena kan dekat ke bawah satu, dan berharap kita ketemu pendaki lain di situ tuh. Badan udah capek, udah malam gelap lagi. Nyampe gue mikir nanti kalau kita ketangkep di bawah gimana Trik gitu kan. Ngerinya memang ini jalur pendakian ditutup gitu kan. Karena gue nggak tahu hari itu memang tutup total gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kalaupun kenapa-napa ya udah kita terima aja kata Patrick gitu kan. Lu siap? Ya iya siap aja, tapi kita paling nggak boleh ngedaki lagi kata dia kan. Ya udahlah, kita ngobrol gitu. Nah si ini karena kita udah selesai ngopi lagi tuh, yang di samping Patrick tuh yang selalu ngikutin dia, ada di depan sekarang bang, jalan di depannya si Patrick tuh. Ril ikutin dia aja Ril, nanti juga kita nyampe. Ya iya orang jalurnya cuma satu kata saya gitu kan. Pas nyampe shelter, duduklah dia. Patrick bilang, gua duluan ya, kata Patrick tuh. Oh ya udah, shelter pos 1 tuh. Gua duluan ya, kata Patrick. Ngomong sama siapa Patrick gitu kan. Pas nyampe bawah tuh jam 8:30 jam setengah 10-an lah. Karena kita 1 jam lah. Lama kita kan ngopi di situ. Pas nyampe bawah, bener nggak ada orang bang. Nggak ada, gua nggak ngelihat orang. Yang jaga nggak ada. Warung yang di atas nggak ada gitu. Jadi sepanjang gua ngelewatin tangga yang buat ke atas itu, gua udah nggak ketemu orang sama sekali kecuali gua, Patrick. Nyampe ke bawah, kata channel gua tuh yang bilang gua boleh nanjak, lama amat katanya. Ya lama banget gua ketiduran bang begini. Jadi sepanjang perjalanan kami itu kita nggak dikasih ngeliat orang satu, dan orang pun kayaknya nggak ada yang ngeliat kita kecuali si yang punya base camp itu. Tapi menurut pengakuan dari yang punya base camp ini, hari itu banyak yang naik? Ada yang naik. Ada yang running juga katanya paginya itu.
Kan weekend ya? Iya weekend di hari Sabtu biasanya kan ada aja gitu kan. Mau yang ke Curug Ciberem kayak gitu kan. Iya. Nah itu sepanjang itu kita nggak ketemu satu orang pun gitu kan. Oke. Dan orang pun nggak mungkin ada yang ngeliat lu nih. Kayaknya nggak ada yang lihat gua bang. Oke, gokil sih cerita. Tapi kita bertiga terus sepanjang jalan nyampe ke Cibadak dia nggak ada. Tapi pas Bertiga kita terus dan satu orang ini kita tahu makhluk ya, mungkin menunggu situ cuman kali ya. Patrick mungkin ya yang terlalu Temennya yang udah Patrick kenal lah mungkin, gitu kan. iya. Dia kasih rokok terus, Patrick jangan dikerjain kayak gitu kan. Oke nih Bang Uril nih, gokil banget sih cerita pendakian lu di Gunung Gede pada tahun 2020 ya. Iya 2020. Pas Kita pandemi. masuk ke sesi tanya jawab. Oke nih Bang, yang di sini gue penasaran nih. Lu berarti di pendakian kali ini nggak ngecamp ya, cuma tektok aja cuma nih. TikTok aja, emang Tektokan niatnya aja. mau ngopi aja waktu itu. Di tahun 2020 itu kan awal pandemi emang sempat dibuka sih gunung. Sempat dibuka kan. Sempat Gua dibuka, dengar setelah kan. itu seminggu kemudian kalau nggak salah ditutup lagi Iya, karena karena gua nggak ingat. meludak Oh iya. antusias bener. pendaki yang banyak kayak gitu, karena ditutup lagi tuh. Nah di sini kan gua mau pertanyain lagi nih, lu kan cuma naik berdua nih Bang ya, Betul, sama si Patrick ya? Betul. Nah si Sandy, SpongeBob, Tuan Crab nggak diajak? Nggak ada aja katanya masih sibuk dibikin Batam. Oh oke. Berarti cuma berdua aja nih, Berdua, dengan perlengkapan yang mungkin ya biasa-biasa aja ya, Iya, bukan karena emang nggak nggak siap ada buat pendaki prepare ya. kita. Cuma bawa kompor, nesting, kopi, Nesting, rokok gitu kopi, ya. rokok sama cemilan dah itu. Nah di awal cerita ini kan, tapi pas lu mau naik itu di pos registrasi ada orang nggak Bang lu ngeliat? Nggak ada. Nggak ada orang. Dari pertama gua naik lewatin tangga itu udah nggak ada orang. Oke. Sampai gua turun udah masih nggak ada orang. Tapi menurut pengakuan temen lu yang di base camp ini, Ada yang naik. Ada beberapa mungkin ya. Beberapa, karena dia juga sempat bilang katanya ada yang naik lewat sana Putri kemarin. Berarti kan turunnya pas di hari gua turun ya? Iya. Ya kan? Seharusnya kepapasan dong. Kepasan, Iya. nggak ada. Oke mungkin lah nggak masalah gitu kan. Kalaupun nggak ketemu, tapi kenapa nggak ada satupun itu yang ngelihat gua ataupun ketemu sama Patrick di situ. Gitu kan. Dan lu sempat ketemu kakek-kakek di jembatan Iya yang jembatan beton yang rawa ini. itu, beton itu. Itu mungkin kan kayak jembatan lurus, dia ada sebelah kiri makanan agak kayak space gitu ya. Betul, ada space Oke. kayak buat tenda gitu. Nah di situ lu mulai melihat si sosok kakek kakek-kakek awal ini. mula gua melihat tuh di situ. Dan lu berpikirnya itu kakek-kakek beneran apa bukan nih? Kalau gua bukan, karena gua secara spontan itu, punten gitu kan. Karena gue yakin itu bukan ngapain dia berdiri di pojok gitu kan. Oke, malam-malam lagi. Malam lagi Subuh jam ya? 3, Subuh 3 ya? lewat lah Iya, itu, iya. hampir subuh. Dan di sini Patrick juga ngelihat nih. Patrick lihat, Patrick ikut punten gitu kan kata dia. Cuman yang untuk yang di shelter 1 gue nggak ngeliat. Karena mungkin gue juga masih enjoy gitu kan sama pendakian. Sampai di persimpangan Ciberem nih. Iya, Curug Tiga Ciberem, gitu ya. oh. Nah, lu melihat sosok yang tadi lu jelasin. Nah itu yang paling besar bikin nih. gue takut. Gue aja nyampe nyelak gitu kan, nyampe nelan ludah gitu kan. Mungkin karena sakit. Buset, gitu kan. Kaget mungkin. Bang, ya? Kaget itu mah karena sekarang gue lagi nunduk jalan ke kiri, pas gue duduk kan emang shelter ngadep ke sana kan ya. Nah, Gue udah astagfirullah, gue cuman nengok ke Patrick nengok ke gue, oh kita berdua sama-sama lihat nih gitu kan. Ada nih, ternyata di situ, wah serem lah gue takut itu udah. Nah, kan di sepanjang perjalanan itu lu ngerasa ada mungkin 3 orang termasuk lu. 3 orang, benar. Berarti ada satu orang yang ikut nih. Iya, Di satu orang antara yang lu ikut. berdua ya. Iya, dari pertama kita masuk ke hutan tuh ada yang ikut. Cuman dia sampai ke kandang badak tuh udah kita jalur panggul udah nggak ada dia. Tapi lu ngerasa ada yang benar-benar ngikutin? Ada. Mungkin kalau Patrick ini ngerasa ngeliat juga mungkin. Kalau Patrick mungkin ngelihat wujudnya ya. Kalau gua cuman ngelihat ngerasa ada yang ikut memang gitu kan. Karena Patrick iseng banget itu ngasih rokok gitu. Udah kata gua tuh kan. Iya, Jangan gimana ya? digituin, gitu Kayak kan. ya malah gitu dikasih rokok demen sih dia. Malah ngikut terus ya kan. Patrick tuh iseng banget gitu. Kasih rokok. Iya, Udah iya. jangan digituin gitu kan. Ya karena gue dikasih rokok mulu nih, gue ikutin terus lah. Baik banget kan mungkin sama Patrick. Atau jangan-jangan ikut nih sama dia. Nah sampai di kejadian yang tadi lu sempat bilang nih Bang, kaki lu itu nggak bisa digerakin nih. Nah itu yang gua nggak. Lu pernah ngerasain kram Bang? Pernah ngerasain kram, tahu? Dan saat itu bukan kram. Bukan, rasa kram tuh biasanya gue dari kelingking nih sama ini kan kayak Kayak ketarik kencang, gitu. ototnya Nah. ketarik kan. Itu enggak, itu pas gue berdiri, bruk gue jatuh lagi. Oke, kayak tulang lunak mungkin Bang. Iya kayak tulang lunak, udah kok kaki gue bahkan jarinya udah kayak nggak ada gitu kan. Nyampe gue minta ke Patrick sabetin pakai daun gitu kan. Seenggaknya kalau gue masih bisa ngerasa oke lah gitu kan. Oh ini masih nggak kerasa gitu kan. Nyampe jujur aja di situ gue
kalau memang gue nggak diizinin ke puncak ya nggak apa-apa, tapi biarin gue pulang gitu kan. Karena gue juga udah mulai takut di situ. Tapi kan pada saat situasi kayak gitu kan lu sempet dipijitin sama si Patrick Iya, ini bang sempat ya? dipijit sama Seharusnya Patrick. keberasa dong. Harusnya berasa, Tapi tapi lu nggak ada. ngerasa? Orang Nggak disambetin ngerasa pakai sekali. daun juga nggak ada. Oke. Bener-bener apa sih? Udah mati bang, kayak apa? Jadi kesini tuh udah nggak ada. Cuman yang bikin anehnya itu saat Patrick buka sepatu, ditarik, itu nggak ada juga. Bahkan ditarik kan biasanya kita krek gitu kan. Bunyi-bunyi kayak jari-jari itu nggak ditarik tak ada. gitu bunyi ya. Gue udah takut di situ juga, makanya gue bilang Trik turun ke bawah, jemput gua gitu kan. Tapi kan Patrick gak usah jemput, gua gendong lu ke bawah kata Patrick. Ini salahnya kalau naik berdua kayak gini yang kita takutin nih. Iya, Di itu. antara satu ada yang harus berkorban dan Betul. entah itu turun entah itu gendong nih bang. Betul, opsi Patrick, gue bakal gendong lu turun ke bawah. Tapi kan nggak mungkin juga bang. Iya kasihan, Iya, kasihan Patrick juga. badannya lebih kecil dari gua soalnya gitu kan. Tapi opsi Patrick cuman itu, dia nggak mau ninggalin gua di situ. Gue bakal gendong lu sampai bawah kata Patrick. Tapi kalau emang beneran itu kejadian itu keputusan yang tepat sih bang menurut gua. Iya. Digendong ke bawah daripada Patrick jalan turun ke bawah minta bantuan dan lu sendiri di situ mungkin lebih bahaya. Iya, dan kenapa gua nggak milih opsi Patrick gendong gua, karena khawatirnya Patrick capek, trouble juga. Seenggaknya kalau Patrick nyampe bawah, Patrick udah selamat lah. Kalau gua mikirnya begitu. Dan lu mikirnya belakangan aja Nanti begitu. aja lah kalau emang keburu datang ya alhamdulillah, kalau enggak ya gua terima. Tapi yang anehnya di sini kan menurut pihak base camp bawah ada yang naik ya. Lewat Putri di kemarin harinya di hari Jumatnya tuh. Di Jumat siang tuh udah naik, Jumat dini hari tuh udah naik karena kan dia berangkat hari Kamis. Jumat dini hari naik, kenapa? Pas turun bang kan nggak ada satupun. Dan pas paginya kata dia ada yang running. Itu juga sama nggak ada. Nggak ketemu juga. Heeh. Nah itu bang bisa lu gerakin lagi kaki lu tuh karena apa tuh? Itu karena gue udah pasrah kalau emang gue harus nyampe puncak. Kan tadinya gue doanya begini, kalau gue nggak diizinin ke puncak, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue mau pulang gitu kan. Karena kan gue udah nggak ada obsesi lah ke puncak dengan kaki kayak gitu kan. Memang 3 bulan sebelumnya itu gue operasi usus buntu. Oke. Tapi kan nggak mungkin efeknya ke situ kan. Usus di perut dong. Usus di perut Kaki kan. ya. Dan gue nggak berpikir ke sana. Gue cuman ya udah kalau emang gue nggak diizinin ke puncak, nggak apa-apa gue terima. Tapi gue mau pulang gitu kan. Kalau misalkan gue masih diizinin ke puncak, ya ayo gue tepuk nih. Pada akhirnya kan kerasa lagi kan pas hampir 1 jam itu pertama jari gue masih ada nih gitu kan, udah balik lagi gitu kan, udah pasrah gue udah minta di Patrick udah lu ke bawah aja lah. Gue udah dalam artian udah gue terima di sini, tinggal dulu juga nggak masalah, toh Patrick jalannya cepet kok gitu kan. Nah sama satu lagi nih bang, ketika lu beristirahat dan tidur nih ya, berarti posisi Patrick itu di sebelah kiri gue, tapi yang ditepuk sebelah lutut kanan lu. gue yang gue pukul. Oke, dan lu ngerasa Patrick yang bangunin. Tapi ternyata realitanya malah gue yang bangunin Patrick. Oke, nah itu mungkin satu orang yang ngikutin lu dari bawah mungkin nih bang. Mungkin. Kayaknya mungkin itu kan. Tapi bangun mau ke puncak nggak itu kan? Tapi lu denger suara Patrick. Patrick. Lepas gue ngeliat, lah ini bocah tidur. Bangun mau ke puncak nggak itu? Dia berulang itu 2 kali. Iya. Agak gokil bener gue ketakutan mah pas di Ciberem, kandang badak gue udah ketakutan, gue udah pasrah lah gitu. Sama ada anak kecil ketika di Mandalawangi. Iya di Mandalawangi. Nah berarti lu sebelum turun ke Mandalawangi itu lu sempet ngedenger kayak suara dari orang karena gitu. Patrick, rame kata Patrick kan. Soalnya kan awalnya mulai kan Patrick sempat inget lihat kabut tuh, yang di sebelah jurangnya itu kan yang tadi gue bilang. Nah pas Patrick bilang, rame dia di depan. Pas nyampe situ, buset kagak ada siapa. Sepi gak ada. Sepi cuman kayak kalau lu nonton sponsor angin gitu doang gitu kan. Kayak buru-buru gitu jalan. Dan akhirnya lu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih ya walaupun malam hari nih bang ya. Karena kita ya udahlah pasrah aja gitu kan. Ada yang gue pengen pertanyaan lagi nih bang. Menurut orang-orang ketika kalau turun di malam hari lewat jembatan itu bakal terasa lama nih. Nah lu kok berani-beraninya bisa ngeras di jembatan itu nih? Karena gue inget si kakek tadi, dia nggak bereksperimen, nggak dalam artian nggak memberikan gerakan atau gestur yang gimana ke gue. Cuma diam aja gitu. Diam aja coba ya, makanya gue punten gitu kan. Patrick juga punten. Gue merasa lebih tenang di situ bahkan.
Cuman memang di bawah kecak kayak ada yang lari mulu gitu kan. Mungkin si Patrick mengira itu ikan ya. Iya, banyak ikan kali Iya, trik. iya. Kayak banyak ikan kali real. Tapi Oke. cuman menurut gue sih hampir sama kayak yang pas air di Mandalawangi tadi, kecerak gitu kan. Sama dengan halnya kayak halusinasinya si Patrick. Iya, dia ngeliat babi, tapi gua ngeliat batu. Babi, tapi lu ngeliat batu. Iya, Dan setelah di situ itu. sempat ada yang nyambit lu pakai pasir nih, Bang. Iya, dilemparin pasir pas Patrick ngeliat babi itu kan. Oke. Dilemparin pasir itu. Patrick loncat anehnya. Gua bilang nggak ada apa-apa, tapi dia loncat. Sama kayak posisi gua. Gua bilang ada batu, Patrick bilang nggak ada apa-apa, tapi gua tetap lewat pinggir gitu kan. Oke. Benar-benar kondisi Udah yang mulai beda. dijailin kayaknya. Kayaknya Iya, gitu kan. mungkin. Kita udah mungkin capek. Emang kita kan nggak tidur hari itu. Malam itu kan kita nyampe cuman istirahat, peregangan berangkat kita. Oke nih Bang, dan yang penting bisa kembali ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Ya. Ya, benar. Tapi setelah itu ada niatan lagi buat naik ke situ lagi Bang? Ada terakhir kemarin kita lintas bertiga tuh. Oh ada lagi, sama termasuk Patrick juga? Patrick sama Miftah sih. Oh, siapa? Miftah. Miftah, berarti Sandy nggak ikut ya? Enggak. Oke. Masih belum jadi. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede ya. Pangrango. Pangrango ya lebih tepatnya ya. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya mungkin kalau untuk yang pendakian ini jujur gua hilap itu kan luput untuk mengucapkan salam ataupun misalnya pamit dulu masuk gitu kan. Terus kita pun nggak ada prepare apa-apa dan kita pun nggak cek lagi pastikan bahwa memang itu diizinkan apa enggak gitu kan. Terus ini benar-benar saya minta maaf karena bukan maksud saya pengen daki maksain kehendak saya, tapi memang saya minta maaf saya tidak tahu hari itu memang ditutup dan saya tetap mendaki waktu itu kan. Jadi kalau bisa jangan sampailah ada teman-teman yang seperti saya, khawatirnya seperti abang bilang tadi, kalau berdua mau tidak mau harus ada yang dikorbankan kan, apakah gendong atau ninggalin salah satu temennya kan. Benar. Jadi kalau bisa, kalau mendaki itu prepare dulu yang bagus lah, jangan kayak saya gitu kan. Iya, Itu memang keluputan saya tuh untuk karena iseng aja ya udah Jadikan sebuah pelajaran aja Bang. ya makanya janganlah kayak gitu kalau menurut saya. Jangan diulangin lagi lah gitu. Dan jangan ditiru dan saya tidak ingin mengulangi karena jujur saya takut waktu itu dengan kondisi kaki saya kayak begitu. Oke nih Bang, sedikit gue mau menambahkan kembali bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga di teman-teman semua. Nggak cuma di gunung aja, di kantor, di kampus, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu nih dua nih, sopan sama santun. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.